apa gitu. Pada dasarnya kan temanya sama, Mas. Semakin naik stroke, ini kan titik beratnya akhirnya di atas. Gimana cara kita menyiasati biar atas ini nggak terlalu berat, akhirnya ditambal di bagian bawah. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Barbara Iya. Speed Community. Ya itu kayak itu. Ya, Manual tag ya. Barbara Manual Tech. Nah, gini Bah. Siap. Sebelumnya terima kasih saya sudah diterima di sini dengan baik. Sama-sama. Karena saya juga nggak izin. Iya, namanya gerbek ya. Jadi datang Abah tadi lagi santai sama anak-anak bengkel, anak didiknya, bahas banyak lah yang dibahas, dari mulai mesin sampai dengan perjalanan Barbara dari nol ya. Ya, itu gue dapat banyak hal sebenarnya di situ. Yang salah satu yang mau saya tanyakan adalah apa? Awalnya kan ini bengkel. Ya. Kok saya melihat ini bukan lagi bengkel, Bah, tapi sudah menjadi komunitas pada akhirnya. Iya. Bagaimana cara Abah itu membawa ini ke level yang dari bengkel terus naik gitu, Bah? Itu secara nggak sengaja apa memang Abah itu gua konsepin begini pada akhirnya jadi naik kelas gitu, Bah? Kalau terkonsep sih tidak, tapi dengan sebuah perjalanan dari kita nol, katakanlah dulu kita balap hampir tiap hari, lama kelamaan kan banyak yang main ke sini. Akhirnya apa ya? Kok saya ini welcome terhadap siapapun. Akhirnya mereka nyaman, jadilah sebuah komunitas. Bahkan bengkel ini tiap bulan ini ada rutinitas pengajian akbar di bengkel. Tiap bulan tiap hari Rabu Kliwon. Rabu Kliwon itu ada pengajian akbar yang mana itu saya peruntukkan untuk sosialisasi buat teman-teman, adik-adik, anak didik saya yang dulu udah lulus buka bengkel sendiri, sama adik-adik yang baru. Oh ini anak didik apa yang baru, oh ini kakak kelas saya dulu, seperti itu. Jadi ngumpul jadi satu di sini tiap bulan. Kok harus spesifik di Rabu Kliwon, Bah? Sebetulnya yang lain bukan pengajian, biasanya malam Jumat gitu. Kalau malam Jumat kan rata-rata kebanyakan punya rutinitas sendiri-sendiri di daerah masing-masing, kayak Yasin Tahlil. Pertimbangannya itu. Terus kenapa kok 1 bulan? Saya ini pengennya sifatnya nggak memberatkan waktu mereka, seperti itu. Banyak sekali, Mas, ada sekitar 50-60 yang kumpul di sini. Kalau 50-60 yang dari yang masih belajar sama sudah lulus, ya. Berarti itu sudah berjalan berapa lama untuk pengajian itu? 1 tahun, 2 tahun ya, 2 tahunan. 2 tahun. Ya. Selama 2 tahun itu berapa kelulusan berarti kalau sampai sekarang sudah ada 60 berarti? Lumayan banyak ini, lumayan banyak. Saya nggak ngitung ya. Ini kalau ini kita lihat sedikit, ini teman-teman juga sedang apa namanya? Mereka masih. Ini berbagai daerah ini teman-teman, adik-adik ini. Ini yang pakai topi ini dari Mojokerto. Terus yang itu dari Madura. Kediri. Terus Gresik ini yang pakai topi ini. Ini Gresik. Ada lagi yang dari Jawa Tengah ya. Apaan? Rembang, Mas? Rembang itu. Oh, Rembang. Comal mana Comal? Comal pulang. Aduh, banyak sekali, Mas. Gini, Pak, yang menariknya adalah mereka kemarin itu tidak dipungut biaya speser pun. Enggak. Ya kan? Iya. Enggak dipungut biaya. Kalau mau bicara bisnis, Pak, kan nggak apa-apa juga. Misalkan dipungut biaya, terus uang itu ya untuk apa namanya? Operasional. Ya. Untuk pertimbangan saya yang pertama, saya ini pengen apa ya, Mas? Pengen betul-betul ikhlas ngamalin ilmu itu satu.
Terus dalam segi apa ya, memang pembiayaan tiap bulan ini lumayan juga untuk biaya makan, terus biaya apa ya, tempat mesnya kayak listrik, wifi. Ya iyalah. Tapi apa ya Mas, kalau prinsip saya sendiri itu rezeki ini nggak saya logikakan, Alhamdulillah ya sampai sekarang ini rezeki mengalir terus, pesanan mesin, kerjaan mesin dari berbagai seluruh Indonesia pernah saya pegang. Justru ada berkahnya di situ ya, Mas? Berkahnya di situ. Terus saya juga apa ya, nilai plusnya, anak-anak ini saya bekali sebuah ilmu mesin yang mana ini kelak bisa buat pegangan hidup mereka kelak suatu saat toh. Itu satu. Nomor duanya, mereka di sini sama membantu saya juga ternyata. Bisa meringankan saya juga. Total berapa ini Mas? Bah yang saat ini berada di, ada 8-9an orang. 7 ya? 7 di luar dari kru tetap. Ya. Betul. Iya kan? Itu yang bener-bener mereka sinau aja di sini. For free lagi, nggak bayar gitu maksudnya. Free. Yang penting lo niat belajar bener begitu kan. Syaratnya cuman nggak aneh-aneh, sopan sama yang lebih tua. Itu syarat utama. Itu adab. Ya, adab. Adabnya begitu memang. Terus begini, Bah. Kan setiap teman-teman yang datang pasti pengetahuannya tentang mesin itu nggak rata. Nggak rata. Apa ya harus sudah misalkan ada basic? Ya. Enggak. Rata-rata dari nol pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Banyak yang dari nol. Bahkan mereka semua ini rata-rata nol. Tapi di sini 1-2 bulan, 3 bulan udah fasih kalau menurut saya. Dari nol? Dari nol. Serius. Gini, kalau misalkan mereka basic, dasarnya tuh lulusan STM, kan lebih gampang berarti kan pemahamannya ketika Abah memberikan teori atau ilmu praktek karena mereka sudah ada basic gitu. Nah kalau misalkan SMA nih yang dia cuman seneng doang, seneng bongkar sendiri tuh, nggak ada basic sama sekali, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ada batasan 3 bulan harus selesai. Enggak. Semau mereka. Semisal di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap saya saya perbolehin. Yang penting kalau mereka sudah benar-benar fasih atau menguasai, terus mereka pengen pulang, mau buka sendiri, silakan. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang diberikan di sini apa, Bah? Aku awalnya kalau bagi anak-anak yang nol, itu kan paket mesin yang masuk ini kan sering juga. Awalnya aku dasari bongkar dulu. Aku suruh neliti satu persatu item ini, tempatnya di sini, ini kinerjanya seperti ini. Awalnya seperti itu. 1, 2, 3 kali bongkar mesin, belum pasang, bongkar doang. Terus setelah itu saya kasih bukan teori, praktek langsung masang. 1, 2, 3 kali paham dia. Setelah itu pemahaman fungsi spare part satu persatu. Oh ini sistem kerjanya seperti ini. Ini seperti ini. Di situ awal. Itu ke dasar banget pokoknya. Iya, dasar banget. Dari dasar banget. Kalau dasar memang awalnya sih mungkin bantu-bantu kakak kelasnya di sini ngambilin kunci. Oh ini kunci T10, kunci T12, 8. Akhirnya paham. Dapat 2 minggu saya suruh bongkar mesin. Mesin yang paket masuk saya suruh bongkar. Bongkar aja kan gampang. Tinggal lepas-lepas. 2 kali saya suruh bongkar lagi, 3 kali, setelah 3 kali saya suruh masang. Sama saya perhatikan. Oh ini dalam pengawasan. Ya, saya awasi. Saya awasi. Terus setelah 3 kali pemasangan, mereka sudah fasih kan. Terus saya ajarin kayak buput. Oh ini di buput sekian, fungsinya seperti ini. Terus porting lubangnya sekian, fungsinya seperti ini. Seperti itu. Lebih ke praktek, bukan teori kalau saya. Lah, terus gini, Bah. Penentuan ini anak kalau sekolah pada umumnya ada raportnya berarti kan. Di sini penentuan dia ini naik kelas, kamu bisa megang ini ya, kamu
masih di sini ya, itu penilaian Abah itu berdasarkan apa? Iniannya apa? Ya penilaiannya berdasarkan apa? Memang kan kalau saya sendiri di Barbara ini kan nggak formal kayak di sekolah ya. Ada raportnya, ada ujiannya. Yang menentukan dia naik kelas apa enggak itu nanti saya. Oh kamu pegang ini. Biasanya kalau yang udah fase saya suruh bongkar pasang mesin balap. Gitu. Kalau yang masih pelajaran ini saya mesin-mesin untuk harian-harian itu seperti itu. Habis dari sini tuh dia bisa langsung terjadi. Bisa. Sebenarnya misalnya ada bengkel resmi gitu bisa dia harus. Bisa banyak kok mas, banyak. Ini angkatan ke berapa sih? Lebih lah 5-6an angkat. 6 angkatan. Satu angkatan rata-rata ya 8 orang 7. Iya makanya kalau lagi pas kumpul di hari Rebo Kliwon itu ya sampai segitu banyaknya ya kan salah satunya itu, dari situ berarti. Itu aja kalau Rebo Kliwon ini cuman yang kumpul ini untuk anak-anak yang area Sidoarjo Surabaya. Sekitar sinilah ya, radius 10-15 kilo lah ya. Kalau anak-anak yang kayak luar kota kan ya nggak mungkin. Cuman ya komunikasi via WA perkembangannya seperti apa. Kayak ya seperti itulah. Ya pasti ada ya namanya ada WA pasti kita ada grup WA kan. Mereka tergabung dalam itu semua betul Mas? Iya betul. Terus gini Mas. Ya saya kok ngelihat selain sampean itu memang awalnya fokus di mesin balap gitu. Merambah pada akhirnya ke hal-hal bisnis yang di luar dari cakupannya di luar dari kecepatan itu sendiri Mas. Nyambungnya tuh ke aparel kan, ke baju, ke macam-macam, spare part, ada knalpot, semua segala macam. Porting, kalau porting sih emang udah lingkup dari itunya, tetapi kayak model yang saya bilang tadi itu kayak baju apa segala macam itu. Tepatnya apa yang membuat dan momennya kapan itu? Oh, ini gua harus. Aku ini karakter orangnya yang simple Mas. Nggak ada konsep khusus. Aku harus seperti ini enggak. Aku mengalir aja. Maksudnya dulu waktu kita bikin Barbara, kita bikin cuman 1-2 aparel buat kita sendiri atau sama pit crew terdekat. Kok makin banyak yang minat, akhirnya diperbanyak lagi, makin banyak lagi ternyata peminatnya. Ya seperti yang saya ceritakan tadi di awal, pernah di momen itu 2 bulan sampai laku 13.000 piece. Iya, pernah itu. Kaos. Tapi saya nggak pernah baper terhadap suasana kayak ini rame aparel, seakan-akan nanti rame seterusnya. Enggak. Saya ini orangnya simpel. Pada dasarnya itu pasti ada momen-momen aja. Pinter sih kalau menurut. Enggak. Aku emang sampai itu tahu nih Mas, oh gue bisa di sini nih. Terus naikin, terus naikin ini kan Yang ini lagi saya gelutin 1-2 bulan ini saya produksi head yang PNP. Udah portingan, saya ngambil bahan-bahan mentah kayak punya GL Max, GL Pro, Tiger, sudah saya rubah sudut, saya porting, saya jual tukar tambah bisa, mempercepat teman-teman yang pengen upgrade mesinnya tanpa harus ngerjakan di kita. Tetap kita pantau seperti apa. Alhamdulillah rame itu sekarang. Rame juga? Rame. Ya. Terus saya kembangkan lagi di silinder block. Oh ini untuk harian, untuk langkah sekian, ini tinggi bloknya sekian sudah ada. Terus linernya sudah saya tebelin, sudah saya kolter, saya bubut, saya coak. Sampai tinggal pasang pokoknya. Dijamin pokoknya klepnya nggak beradu deh pokoknya. Itu kan. Itu paketan atau sendiri-sendirian, Bah? Ada sendiri, ada paket juga. Tergantung mereka. Seumpama kan saya nggak harus matok Mas. Wong orang ngerjakan mesin ini biayanya kan lumayan banyak juga. Kalau mereka semisal ada uang sekian, oh ini nabung beli silinder dulu, ini beli dulu.
Iya, apa namanya ya? Kenapa pada akhirnya tadi saya bilang ini menjadi sebuah komunitas gitu? Karena memang antusias itu bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang rezeki Abah itu di situ kayaknya. Iya, mungkin seperti itu. 2008 mulai start kan? Nggak ada dulu atap terang kayak begini kan? Tadi kan Abah cerita sendiri. Iya, mulai buka di pinggir jalan segala macem kan, yang seiring berjalan waktu mungkin ada investasi nama pada saat sampean secara nggak langsung tanpa saya sadari seperti itu. Lah kalau investasi nama, iya udah sekian belas tahun begitu, yang pada akhirnya sekarang orderan juga tetap berjalan kan semuanya kan, itu kan berarti emang apa ya, orang itu memperhitungkan sebenarnya Pak. Tadi sempat kayak sore tadi ada telepon dari NTT. Dia punya temen orang Depok. Dia pengen bangun GL. Terus dia minta rekomin. Mau taruh bengkel mana? Akhirnya orang Depok ini pernah naruh mesin di kita. Taruh di apa Didin aja, ini motorku 4 tahun udah aman enak. Akhirnya taruh sini. Ya seperti itu. Hanya untuk touring banyak Mas, terserah permintaan. Apalagi beberapa bulan ini banyak apa ya, merambah di motor-motor bebek kayak apa ya, kayak slip engine gitu. Kalau slip engine enggak, lebih di touring. Kayak Honda 125 kayak Wave Karisma itu. Terus Grand ini banyak dikasih blockhead Karisma, dikasih block tiger, sambungan-sambungan cangkokan seperti itu banyak ini. Bisa dibilang begini berarti Mbak, Abah itu mau tidak mau identik dengan Honda berarti? Secara tidak langsung? Secara nggak langsung seperti itu. Padahal aku hampir 1 tahun ini apa ya, lebih mendalami di Yamaha. Kayak beli Vixen pengen tak otak-atik sendiri. Tapi tujuannya memang satu, pengen memajukan Herek aku. Gimana sih kelebihan kelebihan Vixen ini dari mana? Yang mana nanti bisa saya aplikasikan di Honda. Gini, berarti Abah kan sudah sangat paham luar dalam berarti. Ya. Kenapa pada akhirnya misal pada di kesempatan yang 1 tahun belakangan itu Abah sudah mulai lihat head mungkin punyanya Yamaha. Yang kalau tadi Abah bilang bisa diaplikasiin. Iya. Kalau bicara lebih baik, ya pasti lebih baik karena pada akhirnya Abah ngeriset gitu kan. Atau mungkin penasaran juga pengen ngeliat. Apa yang menjadi kekurangan di Honda sendiri sebenarnya, Bah? Kok sampai Abah merasa ini kalau gua kawinin dengan ini, maka mungkin akan timbul begini, begitu kan? Pasti kan ada pertimbangan sendiri, Bah? Banyak, Mas. Banyak. Awalnya sih secara kasat mata ini perbedaannya di head. Kalau Honda ini ngaplikasi 2 katup klep. Kalau Yamaha terutama Vixen atau MX ini kan katupnya 4. Tapi dalam taraf tetap SOHC. Satu camnya? Satu cam. Tak lihat kenapa kok motor-motor MX ini sekarang mulai merajalela. Ternyata konsepnya ini lebih simpel dia. Konsepnya lebih simpel, dia satu cam, secara nggak langsung gesekannya minim. Katupnya 4, itu satu. Awalnya seperti itu, terus makin saya pelajari, ternyata di bagian crankcase pun beda, Mas. Jauh, Pak? Jauh, dari offset bearingnya, terus lubang crankcase-nya itu beda jauh. Akhirnya saya timbul penasaran, sama Honda saya coba seperti ini, rasanya seperti apa. Ya banyak ilmu yang saya serap di situ. Yang penting saya ini ilmu, Mas, yang penting. Dari ilmu itu kita akan apa ya, bukan kita yang mencari uang, tapi uang yang mencari kita. Udah kebukti sih itu. Kalau itu udah kebukti, itu ya mesti ngantri tuh berapa banyak tuh. Belum di itu dalam, itu di bawah itu. Yang di depan itu ada 14-15 head yang ngantri itu. Terus lagi mengenai tadi Abah bilang ada plus minus berarti kan? Ya. Kalau boleh sedikit
filosofi. Jadi belibet ya, ngantuk kali guanya. Berfilosofi sedikit nih, Bah. Abang ngelihat mesin itu, kemauannya seperti apa itu abang ngikutin dia mesin itu, apa emang si mesin itu harus mengikuti konsep yang abah? Mesin yang harus mengikuti konsep saya kalau saya sekarang. Ini tadi siang dapat ilmu dari salah satu teman yang lebih senior dari saya. Kebetulan beliaunya ini juga mendalami camp juga. Khusus? Ya. Bukan as? Akhirnya dia ngasih masukan, Mas coba kopi mesin kopi noken as herek dengan master, kalau punya MX yang kenceng bisa ini Mas. Padahal segi gunungan noken as udah perlawanan beda, tapi ini bisa. Akhirnya oh iya bisa ini mungkin 1-2 hari saya coba. Sedang riset berarti? Coba banyak hal ilmu baru sebetulnya nggak ada habisnya kan Mas cara ilmu. Iya itu pasti apalagi berkembang. Filosofi mesin ini 1000 misteri, 1.000.000 misteri atau 1000 guys. Kalau ya setiap mekanik pasti punya hitungan sendiri-sendiri. Bahkan ada yang hitungannya sama, beda tangan pun hasilnya beda. Sama halnya bumbu masakan kan seperti itu. Ada yang sama-sama noken as di kopi. Itu tetap nggak tersugesti. Betul. Tetap dia mau pakai yang A gitu, dia nggak mau kopian. Bedanya emang apa? Bahkan kalau misalkan liftnya 95 katakanlah, 10 deh gitu. Di kopi kan ya sama aja sebenarnya hasilnya segitu juga. Apa ya emang beda, Pak? Kalau saya sih kesimpulan di setting Mas. Kalau menurut saya sebetulnya sama aja. Kita lihat kemauan mesin itu seperti apa. Oh seperti ini. Kita bikin konsep seperti ini. Padu nggak sama mesin yang di saat kita setting seperti itu. Gimana caranya kita mengkalibrasi supaya menjadi sebuah kemaksimalan itu kalau menurut saya. Terus ada lagi, itu baru di noken as, belum di askruk, krek as. Lebih nyaman abah itu memakai struk yang tinggi atau diameter yang besar, Pak? Kalau berat apa diameter? Berat maksudnya, Pak? Berat krek as apa diameternya lebih gede? Bukan, maksud saya lebih nyaman membesarkan bor-bornya, bor up-nya, pistonnya atau struknya lebih. Kalau saya panjang, senang struk tinggi Mas. Lebih senang struk tinggi. Tapi kembali lagi ke tema. Kalau motor balap konsep ini, berarti itu konsepnya buat jarak berapa? Beda jarak, ini beda tinggi struk. Kalau jaraknya panjang kayak 1200 meter, ini efisiennya harus pakai struk-struk yang tinggi. Kalau makin pendek jarak itu harus pakai struk-struk pendek. Seperti itu, lebih bornya lebih dibesarin. Kalau buat ngembangin sendiri, Bah, karena Abah juga sudah mulai mencoba meriset pabrikan yang beda gitu kayak Yamaha gitu. Lebih mudah dia dikembangkan antara Yamaha atau Honda itu lebih mudah mana sebenarnya? Lebih mudah Yamaha, Mas. Lebih mudah. Nah, karena bantuan tadi head itu tadi. Iya, salah satunya itu. Kalau bicara mesin bawah? Mesin bawah beda. Lebih mudahan Yamaha. Tetap. Semisal gini, karakter kerengkes Mas ya. Di dalam kerengkes ini ada namanya offset bearing. Offset bearing ini saya sama halnya di spesialis engine, motor-motor spesialis engine kayak SE. Itu kenapa stang pistonnya kan, stang sehernya kan pendek-pendek. Ternyata di dalam kerengkes ini ada istilah offset bearing yang mana walaupun stang sehernya pendek, itu rasanya panjang. Nah itu baru saya sadari 3-4 bulan yang lalu, baru ketemu betul-betul saya pelajari perbedaannya kerengkesnya MX sama herek di situ. Nah kalau untuk jaraknya tadi sendiri, Bah, ketika misalkan jaraknya itu lebih panjang, apa ya penerapan di mesin Honda itu nggak bisa diterapkan di basic mesin Yamaha berarti, Bah? Bisa. Tetap ya, bisa tetap ya? Tetap bisa. Tetap bisa ya itu ya? Tetap bisa.
Kalau dari bobot sendiri, Nah, bobot kerkas. saya kan belum pernah menghitung secara pasti begitu, Bah. Mana yang sebenarnya tuh dia menghasilkan tenaga lebih besar, porsi lebih besar begitu, Bah. Kalau bobot sih sudah pernah saya coba, nggak 1-2, mungkin 10-20 kerkas sudah pernah saya coba. Betul-betul harus kita harus tahu efisien kemauan mesin itu seperti apa. Kita terlalu berat kerkas ini, putaran mesinnya makin kurang cepat. Seperti tertahan. Pada dasarnya kesimpulan yang paling enak itu pas. Tapi kesimpulannya nggak jauh dari standar, Mas. Kalau menurut saya itu kerkas banyak kan di situ depan itu. Bro, pinjem 1. Nggak apa-apa ya, Bah? Nggak apa-apa. Ini apa nih, Bah? Ini kerkas Tiger standar, Mas. Belum di apa-apain. Belum diapa-apain. Ini kerkas. Ini dengan langkah 62,25. Kalau misalkan nih, Bah, Abah kan juga memaketkan ini doang kan? Ubahannya apa yang terjadi di sini sama standarnya? Apa hanya di langkahnya aja? Atau semua daunnya itu dihitung semua? Kalau aku sih lebih, yang pasti langkah naik, Mas ya. Terus yang nomor 2 titik balan, Mas. Saya menyimpulkan kerkas ini sama halnya sama roda mobil. Mobil ini makanya kalau di roda mobil ini ada istilah sporing balancing, terutama balancing. Kalau mobil sporing balancingnya jelek di atas 100 km per jam itu getar. Sama halnya kerkas itu di RPM atas, kalau balannya nggak pas, itu bukan menjadi sebuah tenaga, akan menjadi sebuah hambatan. Sama seperti itu. Masalah malah itu nanti. Iya, jadi masalah. Jadi yang harus dititik beratkan itu di balan kerkas. Pada dasarnya balan kerkas pabrikan ini sudah benar, Mas, sudah dihitung sama pabrik. Jelas. Gimana caranya kita nanti di saat ini ya, ini kita lakukan naik stroke ya, ini kan pasti berubah balannya. Gimana caranya balik ke asal semula? Ya. Itu. Jadi terus masalah biar gimana pun geser dulu ya, Bah? Iya. Baru karena itu cari balance-nya lagi. Nyari. Kalau penambahan di daunnya sendiri, kalau untuk herek sendiri itu, Mas, ada keterbatasan ruang. Berarti dia nggak bisa lebih lebar? Nggak bisa. Maksimal standar? Maksimal standar. Standarnya itu 112 lebarnya. Untuk bobot kan kadang-kadang ditambah titik apa ya, kuningan atau apa gitu. Pada dasarnya kan temanya sama, Mas. Semakin naik stroke, ini kan titik beratnya akhirnya di atas. Gimana cara kita menyiasati biar atas ini nggak terlalu berat, akhirnya ditambal di bagian bawah. Kalau keterbatasan ruang, akhirnya kita taruh timah atau kuningan yang mana momen kayak timah, kayak kuningan ini lebih berat daripada besi kan. Tujuannya seperti itu. Kalau semisal sudah cukup hanya ditambal pakai las, ditambah daging, udah cukup, nggak perlu kita pakai timah atau pakai kuningan. Seperti itu. Yang penting begitu ditaruh di itu, nah statisnya dia itu di berapa sih, Pak, biasanya? Jam 1, jam 2 kan kita kan kadang kan itu hitungan teman-teman mekanik kan. Kalau aku sih statisnya gini, Mas. Semua pernah saya teliti, semua kerkas motor herek, terutama herek, baik untuk Mega Pro ini kan langkahnya 49, kalau Tiger 62,25. Kalau saya statis dengan suatu momen, itu perhitungannya 52% dari beban piston. Semisal berat piston ini 1 kilo, seumpama ini ya, kita bikin momen atau berat setengah lebih dikit, 52% dari beban piston. Akhirnya saya bikinkan momen itu, semisal 52% ini pemberat kayak as atau gimana ya, saya masukkan sini. Di saat ini ada bearing sama bearing ini, saya putar berapa derajat pun ini diem. Itu buat nganalisa yang standar. Akhirnya gimana caranya nanti
di saat saya naikkan stroke ini kembali seperti asal itu. Ya, Maksudnya gimana seperti emang itu. cara kerjanya standar itu sebenarnya paling bener. Paling bener. Maka ketika kita apa-apain dia harus kembali lagi posisinya. Iya, betul itu. Sederhananya begitu. Sebetulnya simpel untuk memahami sebuah. Tapi ngerjainnya susah banget. Simpel apa buat yang ngerti. Awalnya apa ya, kalau tiap hari mainan gini ya, oh ini masih sama mama, udah saya naikkan stroke terus saya kasih momen yang 52%. Oh ini masih bandul, akhirnya titik mana yang harus saya kurangi? Saya bor sini, oh sampai betul-betul statis itu. Ya memang harus begitu memang. Kemarin saya ngobrol sama Mas Ali. Dia asli Nganjuk, cuma dia memang ini apa namanya pengrajin krek. Penjelasannya sama persis, Bah. Sama persis. Dia berharap itu kembali lagi seperti semula. Aku ngikutin konten Mas Argan ini waktu sering ngikutin juga sama Mas Andi. Ya sedikit banyak saya belajar sama Mas Andi, sama siapapun. Mbak Joyo saya simak terus, yang mana itu momen belajar juga buat saya, terutama sama Bitek. Pernah kan? Oh iya, Mas Bekan. Mas Bekan itu juga ada ilmu baru juga yang mana bisa saya analisa, nanti saya aplikasikan di motor saya seperti apa. Tapi kalau saya sepaham sama Mas Subhan ini, untuk kerkas ini sebetulnya kalau masalah berat ke samping itu kurang efisien. Yang penting itu diameter, Mas. Tetap itu pengaruh ya? Ngaruh itu, ngaruh betul itu. Nah, sedangkan untuk GL motor-motor Herek ini nggak bisa diperbesar sampai signifikan kayak Vixen kayak itu. Tipis banget kali ya, Mas? Ruangnya emang? Ruangnya tipis banget, Mas. Itu sudah diameter segini udah press dengan transmisi. Mentok apa namanya gearbox. Iya, di situ. Kalau Yamaha ini masih los. Itulah kenapa makanya mekanik merasa lebih leluasa untuk ngembangin itu semua gitu kan. Tapi saya ini pejuang Herek kok. Pejuang Herek. Iya. Terus menarik sebenarnya, Bah. Ada lagi yang kalau sebenarnya ada juga sih yang nanya ke saya begitu. Pertanyaan titipan. Pengapian itu lebih cenderung nih sampean ini memakai aftermarket atau memang orisinilnya aja? Orisinil saya, Mas. Mending orisinilnya aja. Berbagai macam pilihan produk kan di luar kan banyak tuh, Bah. Ya kembali lagi keperluan, Mas. Kalau untuk balap jarak-jarak pendek ini mau nggak mau ya harus pakai yang programmer, kayak Rextor, kayak Aztec, kayak apa, Dokter Api, BRT macam-macam lah. Kita lihat perkembangan untuk pengapian ini signifikan, mulai dari Rextor yang kita program pakai laptop, Aztec, terus Dokter Api ini pakai handphone lama-lama menarik. Tapi apa ya, Mas? Sebetulnya sama. Kita pakai standar ini juga bisa. Tujuannya kita kan sama, untuk ngencengin motor. Ya banyak yang pakai CDI standar, kayak motor saya yang di depan kayak sapu angin itu CDI standar. Terus motornya Oyep yang pink itu sekarang ya CDI-nya standar. Iya. Itu tapi dirasa apalagi, cukup sebenarnya, udah cukup apalagi apa ya, Mas? Pengguna Herek ini nggak hanya cuman buat balap. Kebanyakan 75% ini untuk harian touring. Kalau semisal saya tanya untuk harian touring ini lebih enak pakai standar apa yang programmer? Kalau menurut saya efisien yang standar. Ya nggak terlalu mahal juga, gampang. Terlalu mahal, nggak ribet gitu. Tinggal plug juga udah jadi. Gitu. Lalu ya pengaplikasian juga kan lebih. Kalau Herek ini simple, Mas. Simple. Saya sepaham sama Pak Miyaji itu, tentara balap itu. Kayak ilmu kerkas Pak Miyaji ini nggak neko-neko untuk kerkas ini, nggak jauh-jauh dari standar. Sama halnya pengapian seperti itu, dibumbui dikit aja udah bagus kok. Sudah cukup? Cukup. Ya emang semua kembali lagi ke mekanik sih, Mas. Iya. Pilihannya kan apalagi macem-macem. Kalau saya mulai awal kenal Herek ini
bukannya apa ya, bukannya nggak suka pakai aftermarket kayak produk-produk racing. Kalau saya sudah pernah pakai semua, rata-rata sih enakan pakai apa ya, yang standar-standarnya itu loh Mas. Kayak pengapian, kayak yang lain. Itu udah dirasa cukup. Ya udah, nggak perlu diini lagi. Apalagi buat touring. Berarti termasuk pesanan-pesanan mesin yang datang itu ya mungkin rata-rata lebih ke touring berarti. Touring sama itu loh, anak-anak Samori, terus anak-anak herek di jalanan itu, setting-settingan itu. Yang bedanya di mana sih, Pak? Sebetulnya sama, Mas. Kan cc-nya dia juga gede-gede banget. Gede-gede. Bore up semua. Tapi kalau untuk kompetisi ini perbedaannya di material. Kalau untuk harian ini pakai piston casting sudah cukup. Apa-apa. Kalau untuk balap nih ya wajib 4G. Terus klepnya, terus bahan bakarnya, kan bedanya cuma di situ. Soalnya kalau segi cc sama. Ukuran stroke segala macam hampir sama. Diameter piston hampir sama. Intinya secara cc itu hampir sama. Ya bermacam permintaan lah yang mesin yang masuk ke kita. Bahkan ada yang minta spek balap tapi dibuat apa ya, trek-trekan di jalanan. Ada yang minta spek balap bahan bakarnya pertalite, ada. Tetap kita sesuaikan semua. Tapi ya itu kembali lagi Mas, sukanya sih seneng banyak mesin yang masuk, tapi dukanya ini waktu istirahat saya itu minim loh, jujur. Tapi terkadang konsumen ini kan nggak tahu seberapa rempongnya kita di bengkel tiap hari. Konsekuensinya begitu sih. Iya, konsekuensinya seperti itu. Bahkan sampai saya 3 hari yang lalu itu batuk pilek flu gitu loh Mas. Sampai nggak berani apa ya pegang HP saking banyaknya orderan seperti itu. Memang kenapa pada akhirnya ini jadi naik lagi, maksudnya era motor-motor yang tua ya, yang akhirnya sampean tuh ke bagian berkahnya. Alhamdulillah. Kan gitu kan? Iya. Itu naik gitu, ya harganya juga jadi bagus. Iya. Ya tadi juga gue datang ke sini juga ada yang lagi direstorasi mungkin itu kan. Iya, CP itu. Makanya itu juga jadi yang nggak masuk akal sebenarnya pada akhirnya pengerjaannya. CP yang barusan dikerjakan anak-anak itu, ownernya saya tanya, dia belanja sendiri. Tak tanyain, udah masuk 25 juta 30, lupa kok tahu. Kalau orang umum bikin CP mulai nol, uang segitu dipikir banyak. Aku sendiri mulai nabung mulai nol Pak, beli swing arm, beli ini, aksesori yang lain, itu sudah masuk 28 juta sampai segitunya. Iya, dan ada yang dari Tangerang loh. Motor platnya A. Platnya A ya. Ada dari Kalimantan itu ada, dari Flores juga ada. Rata-rata memang mereka buat touring berarti? Iya. Luar pulau tetap buat balap juga, Bah? Ada yang buat balap. Nah, buat balap ada. Ada yang minta timer, ada yang minta apa ya, timernya di bawah pasaran di Jatim. Jadi beli time dia? Iya, ada. Ada? Harganya beda berarti? Iya. Ada kayak gitu ya? Makanya waktu untuk kita ngurusin motor balap sendiri itu terbelenggu di situ. Ya konsekuensinya seperti itu. Mau gimana lagi? Konsekuensinya seperti itu. Ketika misalkan pasti akan ada yang dikalahin salah satu. Pasti Mas, pasti. Apalagi saya di momen terutama 2 tahun ini, saya lebih fokus di pengembangan bengkel. Yang mungkin Mas Argan tahu, bengkelnya panjang banget, hampir 50 meter. Gede ini. Ya, tapi kayak laboratorium ini sebenarnya. Susunannya adalah depan speed shop. Ya, ini sebetulnya ke depan untuk apa, ruang dyno ini yang ada kacanya ini. Cuman ini. Iya, cuman uangnya kemarin terpakai buat beli lahan lagi yang di tengah itu, yang asalnya warung kopi punya orang. Alhamdulillah ya. Ada aja rezeki. Ya, saya proses aja lah. Berjalan aja lah. Sama begini, Bang. Santai kok, Mas. Kalau
ada waktu. Ya. Nggak tahu ya, di Jakarta itu ada street race. Oh, street race. Ya, Ko Argus pernah bilang juga. Nah, itu ada street race yang mana regulasinya itu mengadopsi dari liaran. Nah. Kalau ada waktu, Bah, mainlah ke sana, Bah. 500 meter jaraknya, pakai lampu tapi tidak ada timernya. Sempat kemarin itu Ko Argus bilang, tapi kemarin itu kita kebenturan juga ada acara kebarengan momen 1 abad NU di sini, terus kerjaan mesin ada 6 yang belum kita kerjakan. Tapi aku sempat bilang sama Om Oboy 05, Om Darius, kalau segi waktu saya nggak bisa janji Om, tapi kalau semisal kita ada waktu yang mana waktu itu nggak pas momen street race-nya, kita pengen main ke Sentul sama Han, silaturahmi ke Kohan juga, yang mana Han ini kan temen akrab juga loh, pengen apa ya, nanti bisa sparring sama motornya Han, kita bukan apa ya, bukan cari menang kalah, tapi apa ya, buat hiburan. Studi banding mungkin. Studi banding sama Han. Kayak saudara ini Kohan ini. Sama Ko Indra. Mereka orang-orang baik. Kalau ya diagendain begitu, Bah, maksudnya, Bah. Kalau diagendakan saya nggak bisa janji. Soalnya mesin yang masuk di kita terkadang ada 1 hari sampai 3 kali, 2 kali. Seperti itu, yang mana rata-rata owner ini pengen motornya cepet. Iya, memang. Bahkan ada yang minta 4 hari, 5 hari selesai itu ada. Terus ada yang minta naruh di sini, Bah, selesaiin 3 hari menjelang Lebaran, ada. Bahkan yang terbaru ada anak pesantren ngerjakan di sini ada. Aduh, bermacam apa ya, konsumen lah. Ya gitu, Bah, emang nggak apa-apa. Nah, namanya ya disyukuri aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya memang udah rezekinya di situ. Terus begini, Bah, untuk pengembangan sendiri berarti di sini memang baru mau akan ada dyno. Ya. Kalau memang sekiranya itu sudah ada, kayaknya itu bisa menjadi lebih rinci datanya. Iya, Mas. Kerkas tipe A, B, C itu pasti sampean nanti juga iya, risetan kerkas kan juga banyak, Pak. Iya. Ini menghasilkan berapa torsinya, yang ini berapa torsinya, ini berapa torsinya, itu kan tinggal pasti akan waktu aja, yang waktunya sempet apa enggak itu loh. Iya kan? Mudah-mudahan sempet, Bang. Iya. Ini enggak kalau misalkan kalau teman-teman nanti bisa sempet sowan ke sini, Abah juga welcome kok di sini. Welcome. Sebenarnya nggak kekurangan orang sih, Pak. Iya. Nggak kekurangan orang, maksudnya yang bantuin sampean tuh banyak di sini, banyak, Pak. Banyak, sama ya bagi-bagi apa ya, ilmu, ya. Job juga kan. Iya. Sampean juga bukannya nggak ngerjain, tetapi mencoba menghidupkan perekonomian. Iya kan, seperti itu kan. Memang cita-cita saya seperti itu. 2 tahun yang lalu saya ini pengen bengkel ini suatu saat harus menjadi sebuah industri yang mana ini bisa mengangkat teman-teman yang nganggur, teman-teman yang apa ya, yang belum punya kerjaan juga, seperti itu. Itu maksud saya malah bantu juga pemerintah gitu, buka lapangan pekerjaan kan. Iya. Sekarang yang total berarti kalau dihitung-hitung ini 15 orang. Iya. 15 orang. Kalau misalkan yang lulusan sini pun akhirnya juga jadi tetap di sini juga kan. Masih di sini aja mereka juga dikasih uang jajan kan. Artinya kan itu memang ada apa namanya ya, kepastian gitu. Bah, dia ditempatin di mana juga akhirnya juga udah siap pakai kan? Iya, bahkan anak-anak yang belajar di sini dari luar-luar daerah Sidoarjo ini saya doktrin, kamu jangan sampai kalau masuk di sini minta uang jajan ke orang tua. Saya kasih kalau uang jajan. Nah, itu kan itu. Sebenarnya asik banget. Jarang-jarang yang kayak model sampean begini, Bah. Iya.
Tapi ya itu Mas, masalah waktu ya, ini memang ngaturnya ini semakin ya konsekuensinya seperti itu. Kayak kemarin ini ada orderan hampir 200 cam noken. Itu yang mana saya belajarin adik-adik yang belajar sudah bisa pegang mesin kopi, tapi tetap dalam pengawasan saya. Nanti Di sini, Pak? iya, itu belakang itu. Boleh kita lihat? Boleh, oke. Ayo. Oh. Wah. Nah, ini tempat puput saya ya lumayan kotor juga, ini mesin kopi. Kalau bubut bersih berarti nggak ada jobnya, Pak. Nah, ini semua noken as ini. Oh. Ini juga, oh. Memang pejuang herek semua. Ini yang udah selesai ini. Ini tapi nanti saya ngontrolin semua. Ini banyak sekali kan. Itu berarti dia keluar dari sini sudah per paket dengan head gitu, apa camnya aja? Bermacam-macam permintaan. Ada yang apa noken as sama rocker armnya aja sama templernya, ada yang sepaket sama head, macam-macam. Lah ini bentuknya beda-beda kayak profilnya. Memang ada yang rada gendut, ada yang apa ya bermacam itu Mas, tema kan, ada yang buat balap, buat harian, buat herek, buat apa ya, Sanmori, cam, terus porting. Ya itu, ini head. Ini head yang setengah mateng, udah selesai klep 34, tapi belum kita porting. Nanti masuk di meja porting. Ini garap semua di sini, Pak? Iya. Semua di sini. Rasio? Rasio ada, Mas. Rasio ini rasio yang aplikasi sekeranjang ini. Ini berarti ya sudah ini dong, Bang. Maksudnya sudah memang skalanya sudah pabrik. Ini knalpot. Iyalah. Nah, ini mesin-mesin paketan. Ini tinggal ngerjakan head. Ini yang di dalam masih banyak. Iya ya. Bener-bener. Kalau sudah begini, apa yang bakal dikembangkan lagi, Pak? Pengen nambah lokasi lagi, nambah tempat lagi, pengen puput CNC buat produksi apa ya, kayak blok-blok bilet seperti itu. Rangka enggak? Rangka sih enggak Mas, belum terpikir di situ. Soalnya waktu kita untuk ngerjakan mesin sama pesan-pesanan spare part ini apa ya, waktu buat anak istri sudah terbelenggu juga. Rasain loh. Ya itu memang suatu konsekuensi. Iya, paham Pak. Bahkan saya ini tiap hari tidur ini nggak lebih dari 3 jam. Ya. Terus gini, Bah. Balap ini tetap akan berjalan. Insya Allah tetap Mas. Tetap memang apa ya, kita sementara ini seperti yang saya ceritakan di luar konten tadi, memang dalam 2 tahun ini kita lagi fokus pengembangan bengkel, yang mana lahan di sini lumayan mahal juga kan. Jadi fokusnya di situ. Kalau semisal sudah tertata semua, pengen balap lah. Ya namanya mekanik ya. Pasti ada rasa pengen nyoba. Entah tapi itu memang 402, 201 atau 500 kan. Cuman memang untuk 2 tahun ini saya harus apa ya, ada satu yang saya korbankan, yaitu balap. Lebih fokus di pelayanan untuk orang mengerjakan spare part atau mesin, yang mana itu uangnya kita alokasikan untuk pengembangan itu. Iya, jadi risetnya di hold dulu, ditahan dulu. Tapi, riset buat mesinnya gitu maksudnya. Tapi tetap Mas, dalam 1 bulan ada 1 minggu khusus untuk nyobain berarti. Iya, itu kan salah satu hiburan kita juga. Nyoba item A, item B, yang mana itu
baru bagi kita. Gimana sih rasanya seperti itu? Kalau dilihat dari itu tadi masteran itu ada ratusan noken as di belakang. Dari berapa master yang sudah Abah dial begitu, Bah? Kalau masteran sih, terutama kalau herek ini saya sudah lama nggak tak dial, Mas, sudah hafal kalau noken. Ya karena udah hafal. Iya, tiap hari pegang. Enggak, maksud saya pertama kali itu berarti sampean itu membentuk berapa tipe? Paling sekarang durasi berarti kan kalau itu? 3-4 tipe. Kayak MX ini ada. Untuk MX ini banyak juga. Nah, kayak ini ya, ini noken as Satriafu. Ini MX. Wah, ini pesanan MX juga lumayan banyak ini dari Bali, dari berbagai daerah. Awalnya sih kita pelajari, oh seperti ini perbedaannya sama herek seperti ini. Sebetulnya sama. Tetap aja mau nggak mau ditambahin juga ya dari. Iya. Itu dulu waktu kita bikin master, tapi sekarang kita dipermudah dengan bahan-bahan noken mentah. Nah itu lebih pengerjaan juga lebih. Iya, kayak Satriafu sendiri kalau nggak pasang bearing loces di sini kita tambahin jalur oli biar nggak gampang aus seperti ini. Sebenarnya gini, Abah tuh cepet untuk ngelihat, oh ini gue pasar gue butuhnya ini nih. Iya. Gitu kan. Sebenarnya ke situ. Ketika wah gue ada pasar di sini nih, kayaknya itu bisa untuk di apa namanya ya, ada permintaannya. Alhamdulillah. Mungkin kelebihannya di situ. Tapi saya nggak pernah baper terhadap suasana. Oh ini aparel rame, seakan-akan seterusnya rame. Nggak. Saya ini orangnya rileks, santai, nggak baper. Kayak oh ini lagi musimnya aparel. Saya pasti nekunin di lain, kayak terutama di bidang mesin. Kayak ramenya sekarang ini yang lagi rame orderan ini head standar. Itu tuh salah satunya. Iya, head standar rasa besar. Tapi masih ada apa ya? Ada batasan itu, Mas. Batasan ukuran. Tapi masih sesuai dengan kebutuhan mesin. Kayak ini. Kayak seperti ini. Ini bedanya kalau head dengan klep 35 30. Ini dengan katup klep standar pabrik Tiger ya. Klep 31,5 27. Ini kebetulan dipakai untuk piston 66. Maksimal 66. Enggak, gitu. maksimal 68. Jadi saya apa ya? Saya lihat kinerja head ini yang penting tutupnya, katup klep atau lubangnya. Yang penting kan lubangnya kan, Mas. Walaupun katupnya klep ini kecil, selagi ini bisa nutup, kita perbesar lubangnya dengan ganti cincin setting klep, terus memaksimalkan portingan. Ini bisa saya katakan klep standar tapi rasa besar. Lubangnya ini kan kita perbesar daripada apa ya? Lebih besar dari yang standarnya. Katupnya tetap standar tanpa harus merubah derajat sudut klepnya. Jadi untuk harian ini dia lebih awet. Terus biasanya untuk posisi ujung klep ini nggak gampang jeber. Seperti itu. Kukunya dibuka nyangkut, ditarik nggak bisa. Tapi tetap itu, Mas, tetap ada batasan untuk maksimal piston 68 seperti itu. Kalau di atas 68 harus tetap pakai klep besar. Jalur portnya sendiri, Pak, itu mengalami pembesaran berapa persen dari standarnya? Kalau semisal klepnya tidak diganti. Klepnya tidak diganti. Biasanya sih 110 dari diameter standar. Lubangnya di sini. Tapi tetap kembali lagi di sini kan apa ya, Mas? Lebih besar dari standarnya. Makanya ini tutupnya ini klepnya tetap standar. Tapi lubangnya ini lebih besar dari standarnya. Ini
lumayan rame nih pesanan ini. Satu minggu bisa keluar 10, 20. Sak minggu. Iya. Itu yang ngantri di depan itu ada. Mas, sampean fokus ini Mas, Mas. Percaya saya bilang Mas. Balap udah ntar aja dulu dah, lagi ribet ngurusin ini, udah ini aja dulu. Iya. Itu udah jelas no. Iya. Iya kan mau ngapain. Terus ini di dalam ini ruangan mesin yang mau kita kerjakan. Nah ini silinder blok yang apa ya, sudah kita ganti liner yang tebal, terus sudah kita vapor blasting. Ini banyak juga permintaan seperti ini. 70, 72. Wah, 68. Ini 70, 68. Per paket berarti ini Mas berangkatnya? Enggak cuma ini saya fungsikan 2. Semisal ada mesin yang masuk itu apa ya, mesin kita bongkar, kita vapor blasting, terus kita kerengkesnya, lubang kerengkes kita besarin, kayak ini udah kita besarin, nanti biar cepet kita nggak nunggu silinder bloknya yang kita kerjakan, kita langsung pasang. Itu fungsinya 1. Yang ini, kalau yang nomor 2 pelayanan untuk teman-teman yang bore up dipasang sendiri, kita sediakan. Iya. Itu dari Kediri, kasih nama. Iya bener. Ini begini dari, ini kertasnya berasa ngedorong loh Mas. Iya. Ini begini berasa ngedorong loh. Iya. Ini punya Mas Andi Fran dari Lampung, YouTuber juga ini. Begini rupanya ya. Pantas 2 tahun ini santai-santai aja, semuanya jalan rupanya. Ini ada keren juga, minta dibikinin apa? Dibikinin blockhead pakai Karisma. Tetap kita layani. Tapi ya harus sabar. Dari 2 klep dibikin 4 klep belum Mas sini Mas? 2 klep, udah. Sebetulnya sudah riset dari dulu Mas. Udah 4 tahun yang lalu sudah riset. Nah ini 4 tahun yang lalu, cuman masalah waktu saya nggak belum saya terusin. Ini 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu udah mau bikin head Tiger 2 klep, kita pakai 4 klep. Udah mulai bikin sebetulnya, tapi waktunya ini terkendala buat yang lain. Tapi emang cerdas Mas jenengan Mas. Nanti kalau yang lain itu udah lemah, keluar deh versi ini, rame lagi. Nantilah kalau waktu sudah longgar, kita terusin lagi risetnya. Kalau aku pikir kayaknya ke depan sampean ini malah akan semakin ramai Mas. Amin. Semakin ramai, semakin ya. Karena orang pasti biasanya kan ada nggak yang modelannya mesen sampai balik lagi, repeat order gitu, balik lagi, mesen lagi. Ada Mas, sering juga. Pesen lagi kan kayak gitu. Terus pasti kan kayak begini kan dari mulut ke mulut ya Mas. Nyaman apa segala macem, terus akhirnya ya udah akhirnya jadi rame terus. Gitu. Karbu belum Mas? Karbu di depan nanti bisa dilihat. Karbu banyak. Kita di sini juga. Iya, kerjakan sendiri. Nanti. Terus ini tromol. Tromol juga bikin. Loh ini bara-bara. Kita laser. Ini tromol kebanyakan kalau teman-teman yang suka balap ini kan, kalau tromol belakangnya PNP-nya gearnya kan sulit, pakai gear Suzuki, kita bikin PNP gear Yamaha. Gear gampang nyari gearnya. Ini. Iya, bener deh. Apapun kita jual kalau ada pasarnya. Ya. Ada orang nyari, Pak, jualan ular kobra ada. Ular kobra. Iya ya. Ya kira-kira begitu teman-teman. Ya nanti bisa dilihat antrian head yang masuk hari ini.
kartu. Sebenarnya Mas, kalau kelihatan dapurnya kayak begini itu kita udah kebayang kok Mas, berapa sebenarnya antrian yang sedang terjadi sebenarnya. Asal jangan kelamaan aja Mas. Biasanya nih yang udah-udah nih begitu padat gitu jadwal, Bingung. bukan akhirnya kan jadi Waktunya. yang harusnya cuma 2 minggu akhirnya jadi berminggu-minggu udah nggak dikirim-kirim, kan banyak kan kayak gitu. Iya, aku aja ngejaga ritme itu Mas Bah. yang sulit. Itu yang sulit. Terkadang saya ini ya ada bagian pengiriman. Saya yang ngerjakan. Terkadang ini apa ya Mas? Masalah waktu. Saya ini terkadang apa ya? Memang konsekuensinya kalau sudah rame ini waktu harus lebih lagi. Atau ditambahi manpowernya Bah, tambahin orang. Tapi tetap Mas, apa ya? Quality kontrolnya kan di saya. Kayak noken as. Sampean nggak punya ini ya, second layer ya? Maksudnya orang tangan kanan sampean yang Nggak ada Mas. jadi langsung sampean langsung. Langsung saya, kayak silinder blok tadi semua pengelasan dari apa ya standar Mega Pro kita tinggikan lagi untuk keperluan setruk sekian panjang setang sekian, itu saya sendiri yang itu. Tapi resikonya yaitu terkadang orang order A, saya bisa ngerjakan 2-3 hari boleh akhirnya terbengkalai sampai katakannya molor 3-4 hari lah. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi tetap kita profesional lah Mas. Iya iyalah. Tapi ya saya minta tolong buat teman-teman yang order di kita harus memaklumi itu. Soalnya langsung saya kontrol Mas itu. Nah, kayak kemarin ini ada pesanan krek as Aerox. Ya, yang mana Aerox ini Habis. Bima. Ada. Ini udah lanjut. Ya, rokok. Benar rokok kuno. Kayak 2 minggu kemarin ada pesanan krek as Mas, Aerox minta langkah 66 dari standarnya 58. Dia minta Krek as aja. Krek as saja. Minta stangnya pakai titanium. Bisa Pak? Bisa. Tapi aku terkendala bahan. Kalau bahan Aerox semua ada di sini. Aku nyari. Ini berarti Barbara sudah ngabers nih. Kalau di sana di Jakarta itu ngabers Mas. Iya, ngabers ini ya. Nah, jadi sudah mulai kemari berarti ngerambah. Akhirnya bisa Mas, bisa. Sebetulnya semua part ini bisa Mas saya. Akhirnya oke Mas, dia transfer, kita nyari bahan. Nyari bahan ini sulit Mas. Rata-rata Aerox ini sama atau NMAX ini di gigi 1000 itu apa aus gitu loh, udah kalah semua. Akhirnya mau nggak mau aku harus order langsung ke Yamaha yang baru gitu loh, bahan yang baru. Akhirnya rencana janji 1 minggu, akhirnya 2 minggu baru selesai. Tapi sudah selesai. Sudah kita kirim. Soalnya kenapa? Saya nggak mau kita kirim ini cuman asal-asalan gitu loh. Harus sesuai standar saya. Proses sampean untuk meriset produk itu berapa lama Bah sebenarnya? Sebenarnya nggak lama Mas. Kalau terfokus satu produk, 1-2 hari sudah selesai. Cuman apa ya? Ya pasti ada kendala kayak bahan, yang mana produk-produk ini yang nggak tiap hari kita kerjakan. Kalau untuk produk Aerox ini hampir tiap hari kan kita kerjakan. Ya, memang sudah bidang sampean kan di situ. Iya. Bah, jadi ya. Tapi ya ketika ada pesanan yang di luar dari kebiasaan kan, berarti kan tuh kayak tadi apa? Aerox itu kan di luar daripada yang umum biasa sering dikerjakan di sini. Iya. Tetap diterima juga. Tetap Mas, tetap. Makanya tadi saya bilang orang tanya, "Bah, jualan ular kobra?" Ada. Iya. Tetap saya layani. Yeah. Tapi alhamdulillah kemarin itu sesuai dengan ekspektasi saya. Oh, ini bahannya baru, terus dia request stangnya pakai titanium, pennya 14, sudah terpenuhi semua. Di Bandul juga Bah? Enggak? Iya. Tetap Bandul. Awalnya sih kita bikin big pen-nya ini kan standarnya Aerox sama NMAX ini kan big pen bawah 28. Waktu kita naikkan struk pakai
Big Pen 28 ini terlalu bandul Mas. Kita kesulitan keterbatasan ruang juga. Kalau semisal nanti saya freeze daun kerkasnya atau saya bor, di situ ada jalur oli kan, olinya Matic ini kan cuma lempengan gitu aja sih. Ketika naik tadi naik berapa, Bah? Dari 58 ke 66. Itu berarti Akhirnya nggak ada bahannya lagi, nggak ada ininya lagi kertasnya. Dicincin gitu, Bah? enggak Mas. Akhirnya mau saya bikin tetap Big Pen 28, akhirnya saya rubah lagi. Akhirnya saya kecilin jadi Big Pen 22, kayak Big Pen-nya Ninja. Dia biar di Big Pen bagian atas ini, kerkas bagian atas nggak begitu berat, biar nggak terlalu sulit nyari. Kebetulan kok tak pakai Big Pen 22, ini balannya kembali kayak standar lagi. Malah cepet nemunya berarti langsung. Tapi kita mikirnya daunannya kan tipis, gimana caranya toleransi masuknya Big Pen ini lebih rapat lagi. Terus Big Pen-nya itu kecil, harus seperti itu. Udah ketemu, beres. Testimoninya udah dikirim belum? Belum, paling mungkin baru nyampe 1-2 hari ini. Pesanan mana? Dari Kalimantan. Kalimantan, tinggal diterap dong berarti. Iya. Kan udah nyampe. Terus saya tuh kalau lagi pegang kerjaan Mas, saya ini nggak akan pernah pegang HP. Iya. Jadi Bisa 1-2 hari nggak saya pegang sama slow respon jadinya. Slow respon. Tapi tetap saya balas. Ketika senggang. Ketika senggang. Biasa senggangnya itu jam 12 malam. Kayak ini 3 hari aku nggak pegang, baru tadi sore tak pegang. Soalnya selama 2 hari ini kita menyelesaikan noken as yang pesanan segitu banyak, terus kerek as, paketan, ada yang pesen rasio Matic untuk 201, rasio untuk harian touring. Aduh, banyak lah. Kalau perhitungan sampean, Bah, ini tren herek ini masih bertahan berapa lama? Kalau untuk kawasan lokal Jatim Mas ya, sekarang sudah mulai turun. Tapi daerah Indonesia ini bukan Jatim aja. Iya. Di sini turun, di sini katanya ramai semua. Kayak di Flores, Kalimantan ini mulai muncul. Di Papua itu mulai muncul. Kalau di daerah mulai rame ya? Mulai rame. Kalau di Jatim sendiri mungkin udah mulai bosan Mas. Soalnya dari tahun 2007-2008 udah hampir 1 dekade lebih kalau di Jatim. Nah, itu yang ya mungkin apa ya, bisa akan ramai lagi kalau yang 500 meteran ramai lagi mungkin, Bah. Iya, liarannya. Iya kan? Iya. Kalau mungkin itu naik lagi mesti. Tapi ketika itu trennya itu sudah mulai masuk di fase anti klimaks gitu dulu, harus ditendang lagi nih, Bah. Iya loh, kalau ada lagi rame lagi. Siapa yang nggak mau bahas sampai situnya? Cukup di sini aja teman-teman. Ya, terlalu jauh. Jangan makanya sudah. Saya terima kasih banget, Bah, sudah diajak muter apa segala macem. Sama-sama. Kalau saya sih berharap ya kalau ada waktunya Abah ke Jakarta untuk ikut street race, Pak. Itu rame banget kayaknya tuh. Iya, dan speknya soalnya nggak jauh beda sama di sini. Iya. Apa ya? Gue lupa sampai tuh kelas yang mana ya? Ada kok herek sampai dengan berapa ya? 350 cc ada pasti Abah motornya. Paketan spare part dari daerah Jawa Barat ini hampir tiap hari. Iya jujur, head, noken as, kerkas hampir tiap hari. Iya, memang penggemar herek dari Jawa Barat ini mulai bermunculan, banyak sekali. Ya udahlah. Makanya nikmatin aja, Bah. Sampai di sana ada kelas herek itu kan mungkin di situ. Saya sendiri hampir tiap hari tuh ngirim kerkas 2, 3, 4 itu hampir tiap hari. Apa namanya, Bah? Sebenarnya saya mau ngobrol sama Capitro. Karena beliau juga sudah mencoba meriset di CDI kalau nggak salah. Sama Power Up. Ya nanti ada produknya Fitro itu. Kalau memang si Fitro ini dari kecil kan saya tahu betul. Kebetulan ini adik saya yang paling bontot. Saya 4 bersaudara. Saya yang pertama.
kelebihannya si Fitro ini dia gampang nyantol mempelajari sesuatu. Setelah 2 tahun yang lalu, setelah kita balap lawan Beruntung Proyek ini, Fitro ini punya hobi baru, yaitu sound system. Malah ke elektronik malah. Elektro, yang mana itu keluar dari jalur mesin sebetulnya. Tapi ya kalau dihubung-hubungin kan ya ada juga, kayak CDI itu kan elektro juga. Dia, aku sempat heran, tapi ya nggak kaget juga sih. Saya tahu kelebihannya Fitro. Dia gampang, walaupun nggak ada yang ngajarin, dia belajar sendiri 1-2 kali udah bisa, pada waktu udah bisa ngerakit power ampli. Oh, ampli. Iya, power sound itu ngerakit dari nol bisa. Terus 2 bulan yang lalu anak-anak bengkel ini pada kemana? Kok sepi, aku tinggal sendiri. Ternyata ngumpul di ruang tengah itu, yang dulunya warung kopi punya orang tuh yang kita beli, ngumpul di situ. Dia nyoba, ada motor anak belajar dari Rembang Jawa Tengah, motornya Tiger, CDI-nya dilepas, dicoba CDI-nya versi Fitro, dia ngerakit sendiri. Awalnya nggak keluar apinya. Aku yakin hitungan hari udah bisa anak ini. Akhirnya 3 hari setelah itu bisa bikin apinya gede banget. Terus bisa bikin baterai sendiri sekarang. Baterai lithium itu. Kebetulan orang tua ini basicnya kan itu Mas. Orang tua saya ini kan industri aki mobil. Sel-sel. Iya, ngerakit sendiri. Aki ini kan baterai. Jadi Fitro ini bisa bikin baterai sendiri sekarang. Cocok. Emang ada semua di sini berarti. Akhirnya power up dia bikin sendiri, CDI bikin sendiri. Tapi ini ya namanya anak muda, masih belum konsisten. Orderan di HP itu banyak banget, sedangkan stok ini kekurangan terus. Ya perlahan lah Mas. Tetap sampean pasti akan menggawangi, mengiringi begitu sampai benar-benar nanti Cak Fitro itu sudah mapan secara. Iya, memang itu Mas Arkan. Aku ini kan ada salah satu anak yang belajar di sini. Oh, ini anak ini kelebihannya di mana? Kan kadang nggak cuman di mesin, ada yang di bubut ini. Saya jelasin gini, ini bubut sekian, kok gampang nyantol. Karena begitu dia sudah lulus di sini, dia di rumahnya, saya suruh beli bubut sendiri, tak kasih. Oh ini kamu ngelemper karbu, ini. Ya alhamdulillah jalan semua. Kayak si Fitro ini kalau sekarang sih di elektro. Nanti bisa saya gawangin, biar bisa dikembangkan lah. Iyalah, kalau menurut saya sih itu kesempatan yang bagus juga, Bah. Kalau memang sekiranya semua bisa dilakukan semua di sini, bukan bermaksud sih monopoli ya, tetapi ketika memang kebutuhan itu ada, tetap saya sendiri ini berpatokan berbisnis itu berbagi, berbagi. Tapi kayak orderan karburator ataupun apa, ini saya tetap ngajarin anak-anak yang di sini tetap dalam kontrol saya dan standar saya seperti apa. Seperti itu. Iya, semua memang harus sampean awasin. Iya. Nggak bisa main-main tinggal-tinggalnya berantakan, malah ribet malah. Terus begini, Bah, saya akan lanjutkan obrolan dengan Cak Fitro, boleh? Oke, di depan bisa. Matur suwun ya, Bah. Sama-sama. Terima kasih kunjungannya. Sama-sama, Bah. Ditunggu kunjungan berikutnya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.